desain. Nah, pada langkah-langkah ini, langkah membuat form login, Ibu buat menggunakan fasilitas yang ada pada Macromedia Dreamweaver ya. Jadi Ibu pilih desain. Oke, selanjutnya di sini kita pilih insert, baru kita pilih form, kemudian pilih form. Di sini kita membuat formnya. Nah, di dalam form inilah kita akan membuat berupa login adminnya ya. Selanjutnya kita pilih insert, kemudian di sini Ibu gunakan table supaya nanti tampilannya rapi ya. Kita klik table. Oke, di sini tabel untuk row-nya 4, kemudian kolomnya 3. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini untuk tabelnya bisa diperbesar ya. Nah, bisa kita geser ke kanan. Oke. Nah, nanti kalau mau diperkecil tergantung kita sendiri ya. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk baris pertama di sini Ibu masukkan berupa judul loginnya. Ini Ibu blok. Nah, jadi baris pertama yang 3 sel ini Ibu jadikan satu, Ibu blok, klik kanan, pilih tabel, pilih max cell. Oke, selanjutnya di sini Ibu masukkan berupa judulnya yaitu form login administrator. Oke, selanjutnya di sini kita atur untuk jenis tulisannya, Ibu blok. Di fontnya di sini bisa kita pilih misalnya Arial. Di sini misalnya kita mau pilih Algerian, ternyata tidak ada, bisa kita langsung ketikkan aja di bagian default fontnya, kita ketikkan Algerian. Nah, untuk size-nya di sini kita buat misalnya 18. Untuk font color-nya Ibu pilih misalnya blue. Untuk ketebalannya Ibu klik bold di properties-nya ya. Kemudian untuk perataannya Ibu pilih align center. Oke. Selanjutnya di sini di sebelah kirinya ini ada 3 baris kosong. Ini Ibu jadikan satu sel. Jadi Ibu blok ya. Blok. Kemudian klik kanan, pilih tabel, pilih match cell. Oke, di sini untuk Ibu mau masukkan berupa gambar, jadi pastikan gambarnya sudah tersedia di folder image kalian. Oke, dengan cara pilih insert, pilih image. Nah, selanjutnya ini kita buka local disk nya. Ini kita pastikan lagi apakah sudah pas posisinya ya. Ini di local disk C atau Windows C, Apache 2 Triad. Nah, di sini Ibu klik, kemudian ada Artnedox, Ibu klik, kemudian kita masuk pada folder kita, folder lembar kerja kita ya, yang dengan inisial www.fati_4sic1.com. Kita double klik, kemudian di sini pastikan image-nya sudah ada untuk kebutuhan dalam mendesainnya. Di sini Ibu pilih login, baru kita klik OK. Sudah kita OK kan. Selanjutnya seperti ini kita no-kan ya informasi ini. Nah, ini kita cancelkan aja. Oke, di sini kita bisa perkecil untuk gambarnya ya. Oke, ini bisa kita geser ke kiri. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan labelnya. Yang pertama adalah username, yang kedua adalah password. Ya, di sini bisa kita tarik ke kiri untuk didekatkan ya. Di sini masing-masing titik 2. Oke, di sini kita mau masukkan berupa inputnya dengan cara pilih insert, pilih form, pilih text field. Nah, apabila tampil seperti ini kita cancelkan aja. Nah, di sini kita kopikan untuk text field yang pertama, Ctrl C, letakkan sejajar dengan password. Oke, inputnya sudah kita buat. Selanjutnya kita buat tombolnya. Ini Ibu blok untuk bagian tombol di sini ya. Ibu jadikan satu sel dengan cara klik kanan, pilih tabel, pilih match cell. Oke, selanjutnya di sini kita ambil lagi dengan cara insert, pilih form, pilih button.
Muncul seperti ini, kita cancelkan. Di sini kita gunakan dua button ya, atau dua tombol. Ibu kopikan aja, Ctrl C, letakkan di sebelah kanannya, Ctrl V. Oke, supaya posisinya di tengah, ibu klik kursornya di sebelah kiri ini, baru kita pilih Elect Center. Oke, di sini ya. Selanjutnya di sini kita lakukan pengaturan. Jadi pengaturan ini nanti kita sesuaikan dengan yang ada di database kita, yaitu TB Login. Jadi untuk itu kita lihat di web browsernya ya. Di sini kita pastikan untuk pengaturannya biar tidak salah. Nah, di sini kita panggil localhost _ php my admin. Enter. Oke, di sini untuk proses untuk membuka database-nya ya. Oke, jadi pastikan kalian materi yang minggu lalu, langkah-langkah membuat database DB pendaftaran itu sudah kalian buat. Nah, di sini untuk username kita masukkan root, passwordnya 1 sampai 8. Nah, setelah ini kita klik sign in. Ini untuk mengecek kita apakah database kita sudah ada atau belum ya. Kalau mau di sini mau disimpan atau tidak. Kalau mau disimpan save, kalau tidak kita pilih never lain kali ya. Nah, di sini kita untuk melihat database-nya langsung aja kita klik database. Sini kita gunakan DB pendaftaran. Ini kita klik DB pendaftaran. Di sini nama tabel kita adalah TB Login, kita klik TB Login. Oke, jadi untuk di propertiesnya, text fieldnya kita sesuaikan dengan nama field yang ada di TB Login. Di sini untuk username dan password dia menggunakan huruf kecil semua dan digabung ya tulisannya. Jadi harus sesuai, karena kalau pada PHP huruf kecil besarnya saja sudah berpengaruh kalau dia tidak sesuai. Bahkan nanti kalau udah salah penamaan fieldnya tidak sesuai di sini, maka nanti programnya pun salah ya. Jadi kita kembali ke Makromedia. Jadi di text fieldnya ini tadi, text fieldnya kita ganti dengan nama username. Text field yang kedua yaitu password, kecil semua tadi ya, kita sesuaikan dengan database TB Login-nya. Oke, kalau password di sini kita buat tipenya password supaya apa? Nanti kalau menginput passwordnya tidak dikenal atau tidak diketahui ya. Jadi dia berupa simbol-simbol. Oke, yang berikutnya untuk tombolnya, button name-nya tetap submit, value-nya kita buat login. Jadi di sini mau huruf besar kecil nggak pengaruh ya. Ini hanya inisial labelnya saja. Oke, kalau yang submit kedua, di sini button name-nya kita ganti menjadi reset. Nah, di sini kalau mau awalannya huruf besar ya, reset. Value-nya kita ganti menjadi batal. Untuk action-nya kita pilih reset form. Oke, untuk pengaturan di propertinya sudah selesai. Selanjutnya di bagian kode kita klik kode. Kita lihat di sini action-nya kosong ya. Action-nya ini kita akan masukkan berupa nama file yaitu periksa.php. Jadi nanti kita akan membuat file baru dengan nama periksa.php. Jadi ini pun penamaannya jangan salah dengan nama file yang akan kita buat nanti. Jadi harus sesuai ya. Oke, kalau ini udah selesai, kita klik design. Kalau kalian mau buat latar belakang bisa kita aktifkan tabelnya seperti ini. Kemudian di sini ada BG color. Jadi kalau BG color berarti latar belakangnya berupa warna. Kalau kita mau pakai BG image berarti latar belakangnya berupa gambar. Jadi tergantung kalian ya. Misalnya di sini kalian menginginkan ini default kan BG image-nya yaitu berupa latar belakang. Jadi pastikan mengambil gambarnya itu tetap di folder image yang ada di www.pati_4sic1.com. Image ya, misalnya latar belakangnya mau warna ini. Oke, kita klik OK.
muncul seperti ini kita no-kan saja. Jadi latar belakangnya sudah warna ya, ataupun udah background ya, gambar. Oke. Kalau udah selesai ini kita simpan file save as. Jadi penyimpanan filenya ini pun harus sesuai lembar kerja kita, yaitu www.dorfati_4sic1.com. Nama filenya di sini kita buat login.php. Oke, udah selesai. Untuk langkah kedua ya udah selesai untuk penyimpanannya. Selanjutnya kita langkah ketiga, yaitu pengaturan di indeksnya. Jadi ini file login.php kita panggil di bagian indeksnya dengan cara kita buka dulu ya untuk file indeksnya, open. Oke, di file indeksnya kita mau menampilkan sebelah kanan ini di link lain ini. Jadi ini kita ganti dengan perintah php untuk memanggil file dari login.php. Jadi ini kita blok, bisa kita hapus saja. Tetap kursornya berada di sini ya. Baru kita bagian kode, klik kode. Ini nampak kursornya sudah berada di bagian div id sidebar. Ini kita enter aja 2 kali. Selanjutnya di sini kita masukkan kode php. Dengan isinya yaitu include. Include ini perintah untuk memasukkan berupa file dari yang kita inginkan, misalnya file login.php. Oke, kalau udah selesai kita tutup dengan php. Oke, di sini sudah selesai untuk menginclude-nya. Kita lihat di desain. Di sini udah tampil kode php-nya. Kalau udah siap kita save-kan. Klik kanan save. Oke, langkah ketiga sudah selesai. Kita masuk pada langkah keempat, yaitu membuat file periksa.php dengan cara pilih file baru pilih new. Basic pack-nya bisa kita pilih HTML, kita create-kan. Oke, di sini kita pilih bagian kode. Jadi kita tidak desain ya di kodenya untuk rumus khusus periksa.php. Ini bisa kita hapus. Di sini bisa kita masukkan untuk rumus periksanya. Di sini di materi kalian pun untuk kode periksa.php-nya sudah ada ya. Jadi misalnya di sini Ibu buka untuk periksanya ini. Ini pada langkah keempat. Ini kita kopikan, Ctrl+C-kan. Kemudian di sini Ibu buka lagi untuk ini ya, di bagian kode kita pastekan. Jadi di sini yang perlu kalian sesuaikan adalah nama tabelnya. Di sini ada perintah select tanda bintang from tb admin. Di sini nama tabelnya adalah tb login. Kita sesuaikan dengan tabel yang ada di database kita. Untuk lebih jelasnya ini tadi ya, namanya tb login. Maka di sini kita buat tb login. Kemudian apabila ini kan perintahnya, apabila username dan passwordnya ini benar, maka dia akan keluar berupa kotak dialog, yaitu selamat datang administrator. Dia akan terbuka halaman home admin. Tapi kalau dia salah, ya keluar informasi username atau password Anda salah. Maka yang terbuka adalah ini yang mau kita inginkan adalah file index, di mana di situ ada bagian form loginnya. Jadi di sini index.php tanda tanya facts sama dengan login. Ini yang PHP-nya nggak usah lagi digunakan. Jadi index.php tanda tanya facts sama dengan login. Oke, selanjutnya di sini kita simpan file save as. Jadi kalau untuk penyimpanannya sama ya, pastikan berada di local disk, apache, triad, htdocs, folder kerja kita. Di sini kita buat namanya periksa.php. Jadi nama file ini harus sesuai dengan bagian actionnya tadi. Actionnya yang di sini tadi ya, di bagian kode. Jadi harus sesuai dengan periksa ini. Ini harus sesuai. Oke, sudah sesuai ya. Oke, kalau udah di sini, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, membangun berupa halaman administrator. Ya, gunanya apabila kita loginnya
masukkan username dan passwordnya benar sesuai yang ada pada database kita, khususnya di TB Login, maka dia akan terbuka halaman home admin. Nah, jadi untuk itu kita buat file baru, file new, basic pack-nya HTML, kemudian kita klik create. Oke, di sini untuk desain home adminnya kita di bagian kode saja. Di sini kita hapus saja. Di sini untuk lebih cepatnya, di sini untuk materinya tadi, untuk desain halamannya, tampilannya mau seperti ini, dimana kode programnya sudah ada nih ya. Jadi ini kopikan untuk homeadmin.php-nya. Kemudian ibu pindahkan di sini ya, di bagian kode khususnya, jangan desain ya, jangan salah. Di sini kita masukkan di kodenya, kita pastekan. Oke, ini misalnya desain dari halaman adminnya. Kalau kalian menginginkan gambarnya dia beda, berarti nanti kalian atur di style.css-nya, kalian tambahkan selektor email lagi. Tapi jangan nama selektornya Emacs, melainkan lain lagi ya. Misalnya Emacs 1 atau Emacs 2, supaya dia tidak sama dengan tampilan background yang ada di indeksnya. Nah, kalau memang kalian mau sama ya tetap ini ya. Oke, kalau udah selesai ini kita simpan file save as. Selanjutnya kita simpan dengan nama homeadmin.php. Oke, kita savekan. Oke, langkah kelima sudah selesai, kita membangun halaman home adminnya. Kita lihat desainnya. Desainnya seperti ini. Kalau kalian mau merubah background headernya ya, bagian atasnya itu, berarti pastikan di style.css-nya kalian ganti. Oke, ini kalian tambahkan selektor dari Emacs-nya ya. Oke, kalau udah selesai ini kita jalankan di web browsernya. Lihat apakah hasilnya itu sudah benar atau tidak ya. Oke, kita new tabkan di sini. Oke, di sini kita panggil dengan nama localhost, garis miring, nama foldernya www.party_4sic1.com. Jadi untuk penamaan foldernya, webnya jangan salah ya. Kalau dia tidak sesuai maka tidak akan terbuka halamannya. Oke, di sini kita panggil nama filenya index.php. Kita enter. Oke ya, di sini masih proses dalam menampilkan halaman indeksnya. Untuk menampilkannya mungkin cukup ini ya, lama ya. Ya, nanti kalau untuk di sini apabila halaman indeksnya sudah terlihat ya, jadi nanti kita masukkan untuk username dan passwordnya itu harus sesuai yang ada di TB Login yang ada di DB pendaftarannya. Oke, misalnya di bagian DB pendaftarannya ini ya. Nih, jadi kita browse. Jadi di sini untuk username dan passwordnya, di sini ada dua pengguna yang sudah pernah kita input ya, yang itu ada admin dengan password 1 sampai 8, dan bisa juga kita login dengan menggunakan Alfati dengan password Alfati 123. Oke, jadi kalau tidak menggunakan dua itu maka dia tidak bisa login. Oke, ini dia tuh tampilan indeksnya sudah tampil, di mana di sebelah kiri kita udah nampak bahwasanya ada halaman dari form login administrator. Nah, jadi apabila kita masukkan tidak sesuai dengan passwordnya tadi, username-nya juga ya. Nah, ini kalau kita klik login, dia seperti ini.
tampilannya, username atau password Anda salah. Kalau kita klik OK, maka dia akan terbuka di halaman indeksnya juga. Oke, di sini kita masukkan dengan benar admin di sini ya, dengan password 1 sampai 8. Kita klik login. Kalau dia benar, maka di sini akan keluar kotak dialog selamat datang administrator. Kita okekan, maka akan tampil halaman administratornya yang terdiri dari ada home, data registrasi, data konseling, ganti password, dan logout. Kemudian di sini ada berupa ininya ya, merkui ya, tulisan berjalannya yaitu welcome to halaman administrator. Oke, di sini kita backkan lagi. Kita masukkan username yang kedua atau pengguna kedua yaitu Alfati. Passwordnya adalah Alfati 123. Kita login lagi. Nah, jadi di sini ada dua pengguna, selamat datang administrator. Kita okekan, dia akan tampil halaman administrator. Itu dia ya. Nah, jadi demikianlah langkah-langkah dalam membuat login ya, halaman login administrator atau authentication user. Jadi apabila ada kesalahan ya pada penyampaian materi ini, Ibu minta maaf ya, dan selamat mencoba.